Penembak kantor MUI mengaku wakil Nabi. Siapa dia sebenarnya? Simak di Liputan 6 siang, saya Riko Anggara. Penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta masih menuai rasa penasaran apa yang menjadi motif pelaku. Sejauh ini terkuak, pelaku ternyata juga pernah ditangkap tahun 2016. Satu persatu setiap sudut rumah Mustafa di Desa Sukajaya Waikilau, Pesawaran, Lampung digeledah polisi Rabu dini hari. Sejumlah dokumen dan obat asma yang biasa dikonsumsi pelaku penembakan dan perusakan kantor MUI pusat itu disita. Terungkap, sebelum melakukan aksinya di kantor MUI, Mustafa pernah ditangkap tahun 2016 lalu karena memecahkan kaca ruang Ketua DPRD Lampung. Aksi nekat itu lagi-lagi dipicu keinginannya menyampaikan diri sebagai wakil Nabi. Kita perdalam lagi karena sejauh ini belum ditemukan yang mencurigakan, tapi terkait dokumen nanti kita rilis kembali. Terkait obat tadi Pak, ditemukan obat apa Pak? Iya, jadi dari keluarga memberikan obat sampling ya, yang sering dipakai oleh saudara Mustafa dalam hal ini untuk obat asma. Sementara itu dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak ditemukan luka di bagian tubuh Mustafa, pria 60 tahun itu. Nanti kita gabungkan semua hasil pemeriksaan dari baik Inavis maupun dari kedokteran forensik ini. Ya, ini kan baru kita periksa, kita nggak tahu, tapi wujud luar itu wujudnya bagus, artinya tanpa kekerasan yang menimbulkan perlukaan di luar. Dari dalam tas pelaku, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, antara lain obat-obatan, buku rekening, dan sejumlah surat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Langsung kita menuju ke kantor MUI Jakarta Pusat. Sudah ada Rusdi Maulana di sana. Rusdi, sudah diketahuikah motif pelaku penembak kantor MUI? Motif sementara yang seperti yang disampaikan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia dari pelaku yang melakukan penembakan adalah pelaku ingin diakui sebagai wakil Nabi. Tidak hanya pertama kalinya, namun ini merupakan ketiga kalinya pelaku sudah mengirimkan surat kepada Majelis Ulama Indonesia yang isinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, adalah ingin diakui sebagai wakil Nabi. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku ini tidak termasuk dalam jaringan atau afiliasi terorisme dan ideologi agama ekstrim. Namun, untuk mendalami motif dari penembakan yang dilakukan oleh pelaku ini, saat ini sedang dilakukan otopsi psikologi retrospektif, yakni untuk mendalami profiling lengkap baik dari sisi psikologis maupun perilaku dari sang pelaku. Kemudian terkait dengan kasus ini, sampai saat ini sudah ada 5 pihak dari Majelis Ulama Indonesia yang dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Sementara untuk ketiga korban yang mengalami luka ringan, baik itu terkena pecahan kaca ataupun terkena serpihan tembakan peluru, ini sudah selesai dirawat dan sudah dipulangkan. Bahkan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu petugas keamanan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sampai hari ini sudah mulai masuk bekerja. Dan kemudian selain itu, usai penembakan ini, kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat ini masih beraktivitas secara normal, baik itu tadi kami melihat ada karyawan, wasekjen dan lain sebagainya yang sudah masuk dan kerja. Kemudian untuk layanan masyarakat Islam juga sudah dibuka dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Namun memang sampai dengan siang hari ini kami tidak melihat adanya masyarakat yang ingin melakukan baik itu konsultasi ataupun kegiatan surat menyurat yang biasa dilakukan masyarakat Islam di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke Riko di studio. Rusdi Maulana dari kantor MUI di Jakarta. Lalu siapa sebenarnya pelaku penembakan kantor MUI yang mengaku sebagai wakil Nabi ini? Benarkah ia penanti coklat yang tidak terkait dengan jaringan terorisme? Berikut penelusuran tim Liputan 6 SCTV. Pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta Pusat sudah ditangkap. Siapakah pelaku hingga melakukan penembakan? Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata pelaku memiliki surat wasiat yang dibuat pada 22 Juli 2022 silam yang berisi keluh kesah pelaku yang mengklaim sebagai pewaris Nabi atau mewakili Nabi yang memiliki harapan atau cita-cita mempersatukan umat. Hal ini juga sesuai dengan catatan kepolisian pada tahun 2016 silam. Mustafa pernah ditangkap Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung karena mengaku sebagai Nabi. Dia datang untuk meminta ketua MUI yang merepresentasi pewaris Nabi begitu ya.
Di rumahnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Waikilau, Lampung, pelaku dikenal sebagai orang yang baik dan ramah dalam bersosialisasi. Mustafa memiliki 4 orang anak dan kesehariannya bekerja sebagai petani coklat. Orangnya enjoy bergaul, sehari-hari kita juga sering ngobrol di ketemu di warung di mana gitu, biasa aja orangnya, nggak aneh-aneh. Meski melakukan tindakan terorisme, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, memastikan pelaku bukan bagian dari jaringan terorisme. Bukan merupakan wujud daripada teror lone wolf, ya, dan juga tidak terokoptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meyakini aksi penembakan ini bukan aksi teror, melainkan pelaku salah dalam pemahaman agama. Tentu kita menyesalkan apapun alasannya, tetapi saya yakin bukan bentuk dari teror, tapi dari orang yang salah dalam belajar agama atau memahami agamanya. Sejauh ini motif pelaku melakukan penembakan diduga akibat tidak bisa menemui Ketua MUI Miftahul Ahyar. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.